yang dikandung adalah Al-Quran berbicara tentang perumpamaan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita dulu membicarakan tentang pengertian bahasa dan istilah. Nah, secara pengertian bahasa, amsalul Quran, amsal adalah bentuk jamak dari kata masal. Masala yumassilu, masala yumassilu atau misal. Maka lahirlah kata permisalan, misal, perumpamaan, menyerupai atau dibandingkan. Sedangkan secara terminologis, secara istilah, amsalul Quran adalah suatu ungkapan perkataan yang disampaikan dengan perkataan yang lain dengan memperjelas salah satu yang lainnya. Jadi perumpamaan di dalam perumpamaan itu secara istilah maknanya adalah mampu menyampaikan suatu perkataan yang mana perkataan ini untuk dalam hal ini memperjelas hal yang lain. Biasanya itu dalam hal seperti ini pengibaratan. Nah, ada beberapa pendapat para pakar tentang pengertian istilah dari amsalul Quran, perumpamaan dalam Al-Quran. Yang pertama, menurut Rashid Ridha, amsal adalah kalimat yang digunakan untuk memberi kesan dan menggerakkan hati nurani. Bila didengar terus, pengaruhnya akan menyentuh lubuk hati yang paling dalam. Itu. Yang kedua, menurut Asy-Syafi'i, amsal mengharuskan mujtahid untuk mengetahui ilmu Al-Quran termasuk di dalamnya, mengetahui objek yang dijadikan perumpamaan yang menunjukkan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Itu salah satu hal yang ingin dicapai dari bentuk-bentuk perumpamaan di dalam Al-Quran. Itu mencapai ketaatan dan meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, menurut Abu Bakar Ismail, pengertian amsal dalam Al-Quran lebih tepat digunakan untuk mengacu pada kesan dan sentuhan perasaan terhadap apa yang dikandungnya, tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya kisah yang berhubungan dengan amsal itu. Seperti itu. Nah, macam-macam amsalul Quran. Nah, ini berbagai bentuk jenis, bentuk-bentuk pola amsalul Quran. Yang pertama, secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yakni amsalul musarrah, yang kedua amsal kaminah, dan yang ketiga amsalul mursalah. Nah, ada 3. Dan lebih lanjut Manakoto menjelaskan tentang pengertian ketiga itu. Nah, apa bentuk contoh-contoh dari amsalul musrah, amsalul kanimah, dan amsalul mursalah? Yang pertama, amsal musarrah, yaitu perumpamaan yang jelas di dalamnya terdapat lafaz, masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Amsal seperti ini banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Nah, jadi amsal musarrah itu erat kaitannya dengan tasbih. Apa itu tasbih? Kita kan pernah belajar muhkam dan mutasyabih. Nah, kata tasbih itu ada kaitannya dengan materi mutasyabih, atau sesuatu yang masih samar-samar secara pendekatan bahasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha
yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin jitussad ma la min qarar wa min fawqil ardi ma laha min qarar. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wal akhirah wa yudillullahu az-zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Ayat ini berbicara tentang perumpamaan orang-orang yang beriman memiliki keistiqomahan dan mereka yang mengingkari ajarannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mau mengatakan bahwa salah satu mukjizat Al-Quran itu ketika berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran, dengan sendirinya kita dari hal itu kita tahu bahwa amsalul Quran atau perumpamaan-perumpamaan itu hadir agar pesan yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini wahyu mampu kita cerna. Karena secara hakikat manusia sebagai makhluk biasa itu sangat menyukai tentang cerita-cerita, perumpamaan-perumpamaan. Nah, sehingga begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala agar pesan yang disampaikan oleh Jibril itu mampu untuk dicerna oleh manusia, maka salah satunya diberikan perumpamaan-perumpamaan. Nah, bentuk-bentuk perumpamaan yang ada ini ada di sekitar kondisi diri dan lingkungan hidupnya manusia. Yang kedua, amsalul kaminah, yaitu amsal yang tidak menyebutkan dengan jelas kata-kata yang menunjukkan kata-kata perumpamaan, tetapi kalimat itu mengandung pengertian yang mempesona. Jadi amsalul kalimah itu tidak menyebutkan dengan jelas kata yang menunjukkan kata perumpamaan, seakan-akan tidak ada perumpamaan di dalamnya. Karena tetapi memiliki makna yang sangat indah. Sebagai contoh nih, secara tersirat apa yang dibaca ini tidak memiliki makna perumpamaan. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sebab kalau kita lihat secara sekilas, ayat ini tidak memiliki perumpamaan. Tidak ada perumpamaan di dalam ayat ini. Nah, akan tetapi sebenarnya pesan yang ingin disampaikan adalah sifat dan karakter dari orang-orang Israel, Bani Israel yang dihadapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Salah satu karakternya itu adalah karakter banyak tanya. Bisa dilihat dalam ayat ini, ayat 68 seterusnya tentang proses penyembelihan hewan. Begitu pula Qulidu'ullaha abidu'ur rahman ya ayyama tada'u falahul asma'ul husna wa la tajhar bisolatika wa la takhaf biha babtagi baina dzalika sabila. Ini juga kalau kita lihat secara sekilas itu tidak ada bentuk permisalan perumpamaan dalam ayat ini. Tetapi sebenarnya lebih mengandung pesan. Dan yang ketiga, amsalul mursalah. Amsalul mursalah ialah kalimat yang bebas yang tidak menggunakan kata perumpamaan secara jelas, tetapi kalimat itu berlaku sebagai perumpamaan. Sebagai contoh nih,
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah tidak ada yang buruk dengan yang baik, meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah dari hai orang-orang yang berakal agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi ini adalah kalimat bebas, seakan-akan tidak kelihatan ada kata perumpamaan, tetapi sebenarnya memiliki. Dan yang terakhir, qala ma khutbukum id rawadatni Yusuf an nafsi qulna hasya lillah ma qulna alaih min su'in qalat imra'atul aziz al-ana khaffafa al-haqqu ana rawadathu an nafsi wa innahu laminas sadiqin. Ini juga contoh dari salah satu ayat yang kalimatnya bebas, artinya tidak terstruktur, dan tetapi tidak menggunakan kata perumpamaan secara jelas. Tetapi sebenarnya ayat ini berlaku sebagai bentuk, dikategorikan sebagai ayat yang berbicara tentang amsalul Quran, tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Quran. Sama halnya kalau kita mengatakan di dalam Al-Quran itu di dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mana di dalam surga itu terdiri sungai yang mengalir airnya. Dengan seluruh contoh fasilitas surga yang ada di dalamnya. Ada min labanin lam yataghayyar ta'muha, dari susu yang tidak berubah rasanya, begitu pula bidadari dan berbagai macam bentuk. Karena sekali lagi salah satu pesan ijaz yang ingin disampaikan dari perumpamaan di dalam Al-Quran itu adalah ingin berbicara bagaimana wahyu itu mampu disentuh oleh akal. Ada contohnya ayat innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kira-kira ada tidak jenis binatang yang lebih kecil dari nyamuk? Ya pastinya ada. Salah satunya contohnya kuman dan sebagainya. Tetapi Allah menggunakan perumpamaan kata innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan sebagai bentuk salah satu contoh kata perumpamaan dalam Al-Quran. Nah, kita masuk kepada faidah-faidah amsalul Quran. Apa yang ingin dicapai dari perumpamaan ayat-ayat yang berbicara tentang perumpamaan di dalam Al-Quran ini? Yang pertama, mengungkapkan hakikat sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu yang tampak. Jadi ada suatu ayat, ketika kita melihat ayat itu, dia kelihatan tidak mampu, orang yang membacanya, orang yang memahaminya tidak mampu membaca dengan baik dan memahami dengan baik. Akan tetapi dalam hal ini orang memiliki kemampuan akan hal itu. Yang kedua, mendorong orang yang diberi masal, orang yang diberi perumpamaan untuk berbuat sesuai dengan isi masal. Jika ia merupakan sesuatu yang disenangi jiwa, misalnya membuat masal bagi keadaan yang menafkahi harta di jalan Allah, maka hal itu akan memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Contoh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyal maut
Nah, itu contoh, salah satu contoh ayat yang berbicara tentang perumpamaan juga. Nah, yang ingin disampaikan adalah makna masal ini, perumpamaan ini mampu menyentuh jiwa. Itu kita bisa lihat contohnya dakwahnya Ustaz Dasat itu hanya lebih banyak bergelut pada perumpamaan-perumpamaan, misal-misal, contoh-contoh. Nah, itu salah satu contoh bagaimana pemakaian pola-pola perumpamaan di dalam Al-Quran. Nah, apa nilai-nilai pendidikan di dalam Al-Quran tentang perumpamaan dalam Al-Quran? Yang pertama, memudahkan untuk mengingat dan memahami sesuatu. Kalau sesuatu itu ada contohnya, ada prakteknya, maka dengan mudah kita mampu memahaminya. Yang kedua, melatih dalam berpikir, mampu mengajarkan kita untuk senantiasa berpikir dan merenung. Yang ketiga, belajar memotivasi persoalan yang abstrak, belajar memahami persoalan yang abstrak, sesuatu yang belum nampak nyata akan terus dipelajari untuk dikembangkan. Yang keempat, motivasi dalam melaksanakan kebaikan dan menjauhi larangan. Jelas. Yang kelima, efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Itu bentuk pesan yang ingin disampaikan dalam beberapa literatur ayat-ayat Amsal di dalam Al-Quran.